Halo teman-teman investor, selamat datang di channel ini bersama saya Wilson Stanley. Nah, hari ini saya akan membahas saham Adro atau perusahaan Adaro Energy, salah satu perusahaan batubara terbesar di Indonesia. Hari ini saya akan membahas company profile-nya, kesehatan perusahaannya, profit perusahaan ini, dan valuasinya. Nah, bagi yang penasaran, simak terus ya video ini sampai selesai. Oke, kita langsung masuk saja ya ke dalam slide-nya. Tentang perusahaan. PT Adaro Energy ini adalah perusahaan energi yang terintegrasi secara vertikal di Indonesia dengan bisnis di sektor batubara, energi, utilitas, dan infrastruktur pendukung. Selain itu, Adaro juga mempunyai lini bisnis seperti logistik dan ketenaga listrikan yang terintegrasi melalui anak-anak perusahaan dan ketenaga listrikan. Lokasi utama operasional Adaro berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Produk utama Adaro adalah environment coal, batubara thermal dengan kadar polutan yang rendah. Jadi rendah polusi ini batubara yang diproduksi oleh Adaro Energy ini. Nah, Adaro Energy ini juga memiliki aset batubara metalurgi yang beragam, mulai dari batubara kokas semi lunak sampai batubara kokas keras premium. Nah, di sini ada banyak bidang bisnis yang dimiliki oleh Adaro. Segmen-segmennya yang dimiliki Adaro itu banyak sekali, seperti ada Adaro Mining. Lihat di sini banyak sekali perusahaan yang di bawah Adaro Mining ini juga. Ada Adaro Service, Adaro Mining Service, dan Adaro Coal Trading. Ada Adaro Logistik, ada Adaro Power, ada Adaro Land Development, Adaro Farming and Plantation, ada Adaro Forestry, ada Adaro Water, ada Adaro Capital, dan Adaro Foundation. Nah, jika dilihat dari pemegang saham terbesarnya, Adaro ini pemegang saham terbesarnya itu ada PT Adaro Strategic Investment sebesar 43%. Lalu ada direksinya yaitu Garibaldi Thohir sebesar 6,18%. Lalu kita bisa lihat di sini pejabat-pejabat di dalam perusahaannya juga memiliki saham di dalam Adaro ini. Seperti Erwin Suryajaya, presiden komisarisnya, memiliki 3,29%. Theodor Permadi Rahmat, wakil presiden komisarisnya, memiliki 2,54%. Arini Saraswati Subianto sebagai komisaris mempunyai 0,25%. Garibaldi Thohir sebagai presiden direktur mempunyai saham sebesar 6,18%. Cristiano Ariano Rahmat sebagai wakil presiden direktur mempunyai 0,06%. Syah Ahho sebagai direktur mempunyai saham sebesar 0,03%. Julius Aslan sebagai direktur mempunyai saham sebesar 0,05%. Nah, jadi sebagai pemegang saham terbesarnya ini, di dalamnya masih terdapat direksi-direksi sebagai pemegang saham terbesarnya. Ini artinya para pemegang saham ini masih percaya bahwa perusahaan ini tuh masih menguntungkan dan masih bisa berkembang di tahun-tahun berikutnya. Nah, kita lihat apakah benar. Kita bisa lihat dari, nah sekarang saya mau cerita jajaran direksinya dulu nih. Jajaran direksinya itu ada Garibaldi Thohir, wakil presiden direkturnya itu ada Christian Ariano Rahmat, direkturnya itu ada Chia Ah Su, ada Muhammad Syah Indra Aman, dan Julius Aslan. Nah, jajaran komisaris perusahaan Adaro ini ada presiden komisarisnya itu Edwin Suryajaya, wakil presiden komisarisnya itu ada Insinyur Theodor Permadi Rahmat, komisarisnya itu ada Arini Saraswati Subianto, dan komisaris independennya itu ada Dr. Insinyur Raden Pardede Muhammad Effendi. Oke, sekarang kita bahas ke kesehatan perusahaannya. Nah, kita lihat ke dalam balance sheet-nya itu. Nah, kita lihat total aset dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Di sini kita lihat di tahun 2016 itu mengalami penurunan sebesar minus 5,2%. Tapi sejak tahun 2016 sampai 2020, aset perusahaan ini sudah terus bertumbuh. Nah, rata-rata pertumbuhannya itu sekitar 6,5% ya. Nah, dan di tahun 2020 ini di kuartal 1 ini kita bisa lihat pertumbuhan asetnya itu sudah mencapai double digit, yaitu 13,2%. Ini merupakan hal yang bagus, itu artinya perusahaan ini terus bertumbuh.
Oke, sekarang kita lihat ke dalam total liabilities dari perusahaan Adaro Energy atau total utang yang dimiliki oleh perusahaan ini. Nah, baris ini adalah total utang yang dimiliki oleh perusahaan Adaro Energy. Baris kedua ini adalah utang jangka pendeknya. Yang baris ketiga ini adalah utang jangka panjangnya. Bisa kita lihat di sini utang jangka panjang yang dimiliki oleh Adaro Energy ini lebih banyak dibandingkan dengan utang jangka pendeknya. Nah, kita lihat ke dalam total liabilitasnya, ternyata pada tahun 2016 itu mengalami penurunan utang, lalu sampai ke tahun 2020 ini mengalami pertumbuhan utangnya. Nah, pertumbuhannya ini memiliki rata-rata 4,9%. Dan utang di tahun 2020 ini bertumbuh sebesar 29,7%. Ini utangnya nambahnya banyak sekali ya. Sekarang kita lihat ke total modal atau total equity yang dimiliki oleh perusahaan Adaro Energy ini. Nah, bisa kita lihat modal yang ada di dalam perusahaan ini terus bertumbuh dari tahun 2015 sampai ke tahun 2020. Nah, pertumbuhannya ini memiliki rata-rata 8,5% dari tahun ke tahun. Sekarang kita lihat ke rasio-rasio keuangan, rasio-rasio kesehatan perusahaannya ini. Nah, bisa kita lihat. Nah, ini adalah aset, yang biru adalah aset, yang oranye adalah utang, yang abu-abu adalah modal. Bisa kita lihat di sini modal yang dimiliki itu lebih banyak dari utang. Nah, ini merupakan hal yang bagus. Itu artinya kalau misalnya perusahaan ini disuruh bayar utangnya, perusahaan ini juga masih sanggup membayar seluruh utang-utangnya dengan modal yang dimiliki. Nah, kita lihat ke current ratio. Current ratio ini adalah rasio likuiditas. Nah, bisa kita lihat likuiditasnya ini berada di angka rata-rata 2%, di angka 2 lebih ya. Nah, ini artinya perusahaan ini sangat liquid, bisa membayarkan utang-utangnya hanya dengan aset aset lancarnya. Lalu kita melihat ke cash ratio, rasio cash terhadap utang jangka pendeknya. Nah, bisa kita lihat di sini cash ratio-nya ini berada di angka 1,5% lebih ya setiap tahun. Nah, ini artinya juga perusahaan ini sangat liquid. Dia bisa membayar utangnya hanya dengan cash yang dimilikinya. Lalu kita lihat ke debt to equity ratio. Debt to equity ratio-nya itu kita bisa lihat tahun 2015 sampai tahun 2020 ini di bawah 1. Artinya ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan ini itu lebih banyak dibandingkan dengan utang yang dimiliki. Jadi jika perusahaan ini disuruh bayar utang-utangnya semua, perusahaan ini tinggal mengeluarkan modalnya untuk membayar utang-utangnya itu mereka masih sanggup. Oke, sekarang kita lihat ke statement of cash flow-nya. Kita lihat dari tahun 2015 sampai tahun 2020 ini, operating cash flow-nya ini, cash flow di bagian operasinya itu selalu positif. Ini merupakan hal yang bagus, berarti dari sisi operasionalnya itu perusahaan ini selalu mendapatkan uang. Lalu kita lihat ke investing cash flow-nya. Investing cash flow-nya bisa kita lihat dari tahun ke tahun, perusahaan ini selalu mengeluarkan uang untuk menambahkan investasinya. Ini juga merupakan hal yang bagus untuk jangka panjang. Kita lihat ke financing cash flow-nya. Financing cash flow-nya itu kita bisa lihat selalu juga bertambah ya. Minus itu artinya mengeluarkan uang. Jadi Adaro Energy ini selalu mengeluarkan uang untuk membayar utang-utangnya dan membayar dividen. Bisa kita lihat dari negatifnya ini selalu bertambah. Lalu kita lihat dari cash-nya. Cash-nya ini dari tahun ke tahun juga selalu bertambah. Bukan bertambah sih, maksudnya selalu positif. Jadi perusahaan ini selalu memiliki cash di dalam perusahaannya. Sekarang kita lihat perusahaan ini untung atau enggak sih? Nah, kita lihat ke dalam pendapatannya. Nah, di dalam pendapatan tahun 2015 sampai tahun 2020, kita bisa lihat terjadi penurunan pada tahun 2016 sebesar 16,3%. Tetapi sampai dari tahun 2016 sampai tahun 2019 bisa kita lihat keuntungan omset dari perusahaan ini itu selalu bertumbuh. Ini merupakan hal yang bagus. Nah, tapi di kuartal 1 2020 ini
kita bisa lihat Adaro Energy ini mengalami penurunan. Mungkin karena efek COVID kali ya. Tapi secara rata-rata perusahaan ini masih terus bertumbuh kok sebesar 6,6% per tahun. Lalu kita langsung loncat ke dalam net profitnya. Nah, dari net profit ini kita bisa melihat perusahaan ini net profitnya dari tahun ke tahun, misalnya dari 2016 sampai 2020 itu selalu bertumbuh. Nggak selalu bertumbuh, maksudnya di 2018 ini mengalami penurunan, tapi secara rata-rata net profit dari perusahaan ini juga selalu bertumbuh sebesar 23,1%. Tapi kita lihat di kuartal 1 ini net profit dari Adaro Energy ini kita lihat mengalami penurunan sebesar minus 7,8%. Oke, kita lihat dari pendapatan per segmen. Tadi kan kita sudah lihat ya di awal-awal video, Adaro Energy ini punya banyak sekali sektor-sektor bisnis yang dimilikinya. Nah, segmen yang paling menguntungkan, yang omsetnya paling banyak itu adalah dari sektor pertambangan dan perdagangan batu bara. Nah, di sini kita lihat kontribusi revenue itu paling tinggi di sektor ini. Nah, sisa-sisanya itu sudah tidak terlalu signifikan. Jadi kalau kita mau lihat keuntungan perusahaan ini, kita fokusnya itu ke dalam pertambangan dan perdagangan batu baranya. Oke, kita lihat sekarang ke margin pendapatan atau manajemennya ini. Manajemen perusahaan ini. Bisa kita lihat dari tahun 2015 sampai tahun 2020, gross profit marginnya itu selalu di angka 20% ke atas. Nah, ini artinya kan sudah cukup stabil ya. Berarti manajemennya ini sudah ahli gitu dalam menjalankan perusahaan ini. Kita lihat operating profitnya juga naik turun. Ini mungkin karena ada harga batu baranya ini tergantung di harga pasarnya, kan komoditas ya. Jadi naik turun sesuai dengan harga pasarnya. Jadi margin-marginnya ini mengikuti harga pasarnya. Tapi kita lihat marginnya itu selalu di atas double digit atau di atas 10%. Jadi marginnya ini juga sangat tebal. Oke, kita lihat ke dalam rasio keuangannya, yaitu return on equity dan return on asset. Nah, bisa kita lihat di sini dari tahun 2015 kuartal 1 sampai tahun 2020 kuartal 1-nya ini return on equity-nya itu di bawah 3%. Nah, ini menurut saya perusahaan ini kurang menguntungkan. Karena dengan aset yang kita taruh di dalam perusahaan ini, kita cuma mendapatkan return sebesar di bawah 3%. Nah, kalau kita taruh di deposito saja, kita taruh modal, itu misalnya 10 juta kita bisa mendapatkan bunga sebesar 4-6% kalau kita taruh di bank. Nah, kalau di perusahaan ini kita taruh modal, kita cuma mendapatkan return sebesar di bawah 3%. Jadi return di kuartal 1 ini sangat kecil ya. Mungkin karena perusahaan ini juga cyclical, jadi di kuartal 1 itu selalu returnnya itu kurang menguntungkan. Kita lihat juga di return on assetnya itu juga kecil sekali. Hanya mendapat di bawah 2% dari kuartal 1 2015 sampai kuartal 1 2020. Jadi keuntungannya ini kecil sekali kalau di kuartal 1 ini. Kita lihat next secara valuasi. Nah, secara valuasi perusahaan Adaro Energy ini, saham ini sedang secara PER itu sekarang berada di angka 6,68%. Sedang berada di bawah PI rata-rata 5 tahunannya, yaitu sebesar 7,29%. Nah, secara valuasi PER berarti saham ini mempunyai margin of safety sebesar 35,1% dan memiliki potensi harga naiknya itu sebesar 54%. Nah, harga sekarang itu 1.155 ya. Jadi jika Anda taruh uang beli saham ini sebesar 1.155 rupiah, Anda bisa mendapatkan keuntungan sebesar 45% dan diskon yang sedang dialami oleh saham ini adalah 35,1%. Lalu kita lihat valuasi di PBV-nya.
Nah, PBV sekarangnya itu ada di 0,6% dan rata-rata PBV 5 tahun itu ada 0,94%. Nah, itu berarti saham ini sedang diskon 36,2% dan memiliki potensi keuntungan 56,7%. Nah, tapi berarti sekarang kan saham ini sedang under value ya. Nah, ini wajar karena kalau kita lihat di keuntungannya yang tadi, keuntungan perusahaan ini hanya sedikit, cuman di bawah 3%. Jadi kalau sekarang itu under value ya wajar-wajar saja. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulannya. Nah, kesimpulannya dari sisi sejarah, perusahaan ini sudah lama berdiri di Indonesia, berarti perusahaan ini sudah melewati berbagai macam krisis dan bisa melewatinya sampai sekarang. Artinya perusahaan ini itu bisa tahan krisis. Nah, dari sisi pemegang saham, mayoritas dari pemegang saham di Adro ini 50% lebihnya itu masih dipegang oleh jajaran direksinya sendiri. Artinya, para pemilik perusahaannya percaya bahwa perusahaan ini menguntungkan dan masih bisa bertumbuh. Nah, dari sisi kesehatan perusahaan, Adro ini merupakan perusahaan yang sehat karena asetnya selalu bertumbuh dari tahun ke tahun. Rasio debt to equity ratio-nya juga di bawah 1. Perusahaan ini likuiditasnya juga bagus dan operating cash flow-nya juga terus positif. Nah, dari sisi keuntungan, perusahaan pada kuartal 1 ini, Adro ini jika dilihat dari ROE dan ROA tergolong kurang menguntungkan karena ROE-nya saja itu kurang dari bunga deposito di bank. Nah, dan kita lihat pertumbuhan omset dan net profit pada tahun ini juga mengalami penurunan ya kalau tadi kita lihat. Mungkin ini karena adanya efek COVID 2019. Nah, jadi sebagai kesimpulan, pada kuartal 1 ini keuntungan perusahaan Adro mengalami penurunan. Nah, dari segi valuasinya, PER dan PBV Adro ini sudah di bawah rata-rata 5 tahunannya. Sehingga Adro ini sekarang bisa dibilang under value. Nah, tapi ini wajar karena kuartal 1 ini Adro juga mengalami penurunan keuntungan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jika menyukai video ini, jangan lupa pencet like dan komen di bawah ya. Dan jika Anda baru datang ke channel ini, tolong pencet tombol subscribe di bawah supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa memberikan analisa-analisa yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, semoga video ini bermanfaat ya bagi kita semua. Sampai jumpa.